Welcome to Super Kids at Home. Wah, Citesa, udah 1 bulan nih kita ibadah online. Bener. Citesa dan adik-adik di rumah apa kabarnya? Baik dong, Ci. Wah, Cici Yohana juga luar biasa. Cici Yohana dan Cici Tessa selalu berdoa agar adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tutup mata, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Citesa, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Di rumah masing-masing jangan malu-malu lagi ya, harus lebih semangat. Ngomong-ngomong, kita punya yel baru nih. Adik-adik coba ya, kita contohin dulu Citesa. Super Kids, praise the Lord. Sekali lagi Citesa. Super Kids, praise the Lord. Ayo sekarang adik-adik yang peragain yel-yelnya. Ayo. Super Kids, praise the Lord. Sepertinya adik-adik udah lebih semangat nih Citesa untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau jalan serta Yesus. Ingat ya adik-adik, dalam keadaan suka maupun duka, ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Kita ulang sekali lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan Yesus? Aku. Yuk, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sekarang kita akan kita nyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Yo adik-adik, siapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
Kita ulang lagu ini sekali lagi yuk adik-adik. Lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ayo adik-adik, ambil sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya di rumah? Oh, Cile banyak dengar katanya di rumah, aduh aku capek di rumah, belajar di rumah, aku bosan belajar di rumah, aku pokoknya banyak banget gitu ya. Tapi anak-anak bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, masih bisa makan hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Tidak boleh mengeluh, ya kan? Apa yang Tuhan berikan buat kita, itu yang terbaik. Nah, hari ini Cila mau cerita tentang Esau dan Yakub. Nah, kalau kemarin kalian sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham ya. Nah, Bapak Abraham mempunyai satu orang anak dari istrinya yang bernama Ibu Sarah. Nah, anak itu bernama siapa? Coba ada yang bisa jawab. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ayo, ayo siapa namanya? Iya betul, namanya itu Ishak. Nah, Ishak itu adalah anaknya Bapak Abraham. Nah, ketika Bapak Abraham berumur 175 tahun, maka dia meninggal. Nah, sebelum meninggal dia menikahkan Ishak anaknya. Nah, ketika Ishak menikah pada waktu itu umurnya sudah 45 tahun. Sudah cukup tua sih untuk menikah. Ya. Nah, Ishak menikah dengan seorang perempuan yang cantik dan baik yang bernama Ibu Ribka. Nah, anak-anak, jadi ketika itu Ibu Ribka dinyatakan bahwa dia itu mandul. Tahu nggak artinya mandul? Mandul itu artinya tidak bisa punya anak. Tapi karena mereka berdoa kepada Tuhan, mereka minta kepada Tuhan untuk memiliki seorang anak, suatu hari akhirnya Ibu Ribka bisa mengandung. Dan udah tanggung-tanggung loh anaknya. Kalian tahu nggak? Anaknya ada 2. Ya, dan itu anaknya kembar ya. Anaknya 2 kembar. Tapi walaupun kembar, tapi anak ini nggak sama ya. Yang si kakak ya yang lebih duluan lahir itu badannya berbulu, badannya sangat kasar gitu ya, dan sepertinya badannya kuat gitu loh. Nah, tapi adiknya yang lahir kedua itu badannya halus, kulitnya putih, mulus kayak gitu. Nah, setelah mereka besar, 2 anak ini pun, Cila lupa. Anak ini diberi nama, yang besar itu bernama Esau dan yang kecil itu bernama Yakub. Nah, ketika mereka tumbuh dewasa, maka mereka ini mempunyai 2 pribadi yang berbeda.
ya. Nah, jadi kalau yang besar itu dia tumbuh menjadi pria yang kekar, kuat gitu kan. Tubuhnya semuanya berbulu dan kesukaannya adalah berburu. Nah, itu kesukaannya dia. Dia pergi berburu binatang di hutan. Nah, itu kesukaannya ya. Nah, tapi yang kedua si Yakub. Nah, Yakub nih nggak suka berburu, dia nggak suka pergi kemana-mana. Yakub nih kesukaannya di rumah, dia suka masak. Pokoknya dia nggak suka kemana-mana lah, dia senangnya di rumah aja. Nah, suatu hari Esau pulang dari berburu. Nah, ketika Esau pulang dari berburu, ternyata Esau tidak mendapat eh, binatang buruan. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau orang pergi berburu itu bukan 1 atau 2 hari. Dia bisa perginya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan di hutan. Hanya untuk berburu binatang, gitu ya. Nah, tapi ketika itu Esau pulang dari berburu di hutan. Dan dia tidak membawa 1 ekor pun hewan buruan, tidak dibawa. Nah, lalu ketika dia pulang, dia sampai di rumah, lalu dia mencium, ada harum makanan. Coba aku cium lagi. Ada harum makanan. Seperti makanan masakan mami kamu, ya. Masakan mama pasti enak, ya kan? Cila tahu ya. Nah, jadi esok pada waktu itu mencium bau makanan yang wah harum sekali. Aduh enak sekali makanan ini. Aduh ini punya siapa ya? Karena perutnya lapar, sudah bunyi kriuk-kriuk, maka dia ikuti bau harum makanan itu. Dia ikutin terus. Waduh, kemarin nih. Dia ikutin terus bau makanannya. Sampailah dia akhirnya makanan itu ternyata masakannya si Yakub. Nah, lalu dia bilang Yakub lagi ngaduk-ngaduk supnya itu ya dan baunya itu harum sekali ya. Nah, lalu si Esau bilang nih, "Kup, bagi dong makanan itu. Aku lapar nih." Tuh. Nah, Yakub itu pintar. Sedikit licik sih sebenarnya. Ya. Nah, si Yakub ini pintar. Nah, si Yakub lalu bilang begini. Yakub itu tahu bahwa dia itu adalah anak kedua, anak bungsu, ya. Nah, kakaknya itu anak pertama. Nah, zaman dulu anak-anak, kalau kakak pertama itu berarti dia akan mewarisi seluruh harta kekayaan bapaknya. Nah, Yakub tahu. Sementara Yakub anak kedua nggak dapat apa-apa. Dia cuma akan dapat belas kasihan dari kakaknya. Jadi kalau kakaknya gini, ya udahlah nih sebagian nih tanah buat kamu, nih sebagian nih ya uang atau emas nih buat kamu gitu. Baru Yakub bisa puja. Tapi semuanya itu adalah punya kakaknya. Nah, Yakub tahu itu. Maka Yakub bilang sama Esau gini, boleh kamu makan makanan ini nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat. Nah, Esau yang sudah kelaparan, Esau pun tanya, ya udah syaratnya apa sih? Nah, si Yakub bilang begini, gampang, kita tukeran yuk, mau nggak? Esaunya bingung, tukeran apa? Gini, jual hak kesulunganmu, kamu kan kakak. Nah, kita tukeran ya. Jadi aku jadi kakak dan kamu jadi adik. Kita tukeran. Kamu aku kasih deh ya sup kacang merah yang aku masak ini. Tapi ini nggak gratis. Kamu harus mau ngejual hak kesulungan kamu itu. Jadi kita tukeran. Aku kakaknya, kamu adiknya. Nah, lalu Esau yang sudah kelaparan itu, Esau udah nggak mentingin lagi deh yang namanya hak kesulungan kayak jadi kakak kayak jadi adik kayak itu nggak penting buat Esau. Yang penting sekarang makan. Nah, Esau pun bilang begini, ya sudah kalau gitu nggak masalah buat aku. Yang penting ada makanan. Yakub seneng banget. Dia bilang nih, oh baik kakak,
aku akan berikan sup ini sama kamu ya. Oke, jadi mulai sekarang kita tukeran ya Kak ya, kita tukeran ya. Oke, kamu harus panggil aku kakak dan aku panggil kamu adik, gitu ya. Nah, akhirnya bertukarlah mereka. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya, Bapak Ishak juga sudah menjadi tua. Karena dia sudah tua dan dia tahu dia akan meninggal, maka Bapak Ishak pun memanggil Esau anaknya. Bapak Ishak nggak tahu kalau mereka sudah bertukar, ya, mereka sudah bertukar peran nih. Tapi Bapak Ishak memanggil Esau yang dia pikir Esau masih anak pertama. Nah, lalu dia panggillah si Esau. Bapak Ishak bilang sama Esau begini, Esau, pergilah ke hutan dan carilah binatang, lalu masakkan aku makanan. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan seluruh harta warisanku kepadamu. Maka Esau pun dengan senang dia pergi ke hutan. Oh ya, Cilea mau kasih tahu. Pada waktu itu karena si Bapak Ishak ini sudah sangat tua, jadi matanya sudah buta. Tidak bisa lagi melihat, jadi agak rabun, ya udah rabun banget gitu kali ya. Jadi nggak bisa lihat gitu ya. Nah, demi didengar seperti itu, maka ibunya si Ibu Ribka ini mendengar, oh Esau akan mendapatkan warisan. Kalau gitu Yakub gimana? Maka ibunya tuh pun bilang ke Yakub, Yakub, kamu ambil domba dan masaklah dan pergilah ke kamar ayahmu. Karena Esau sebentar lagi akan dapat warisan kalau kamu gak cepat. Oh begitu ya, baik bu, baik bu. Maka si Yakub pun cepet-cepet masak. Dia masak makanan paling enak, lalu dia siap-siap. Terus Yakub pikir gini, tapi kakakku itu badannya kekar dan kulitnya berbulu semuanya. Aku tidak. Jadi bagaimana dong? Nah, ibunya bilang begini, Kapang, bulu domba yang kamu tadi sembelih jangan dibuang ya. Ambil ke sini, taruhlah itu di tangan, di leher ya. Nah, jadi itu yang akan mengelabui, akan membohongi ayahmu. Dia bilang gitu. Oke. Maka ditaruhlah bulu domba itu di tangannya, di lehernya ya. Lalu masuklah ke kamar ayahnya. Lalu si Yakub yang pura-pura jadi Esau ini pun masuk ke kamar Bapak Ishak. Dia bilang begini, Bapak, ini aku sudah masak makanan untuk Bapak. Ayahnya nggak tahu kalau itu Esau. Kalau itu Yakub gitu kan ya, dia pikir Esau. Lalu, ya baik Esau kemarilah. Tapi bapaknya bingung, kok masaknya cepet amat ya? Itu kok dari hutan kok cepet banget ya? Maka bapaknya pun periksa, sini aku periksa kamu dulu. Lalu diperiksalah badannya, tangannya berbulu. Tangan sebelah sini, ada bulunya juga. Di lehernya, ada bulunya juga. Oh ini pasti Esau, nggak salah lagi. Maka ayahnya makan makanan itu dengan lahap. Lalu setelah itu ayahnya berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan berkat supaya seluruh berkat-berkat itu diberikan kepada Yakub. Sudah selesai, Yakub pun keluar. Tapi tidak lama kemudian Esau datang. Dan Esau bilang gini, Bapak, aku sudah datang. Aku sudah masak makanan buat Bapak. Nah, ini makanannya. Bapak makan ya? Bapaknya bingung. Loh, yang tadi itu siapa ya? Tadi saya sudah doain sama Tuhan. Saya sudah berkatin. Jadi tadi itu siapa? Esau ingat. Jangan-jangan ini si Yakub nih. Yakub nih emang bikin kacau selalu nih ya. Maka Esau pun marah sekali dan dia cari Yakub. Bunuh itu si Yakub karena sudah mengambil hak kesulungannya, sudah mengambil berkatnya, sudah mengambil harta warisannya, semuanya diambil sama Yakub. Nah, demi didengar Yakub bahwa kakaknya mencarinya, maka Yakub pun melarikan diri. Dia pergi dari kemahnya, dia pergi dari rumahnya, dia pergi ke rumah saudara ibunya, ke rumah Bapak Laban.
Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar tentang satu hal. Yang pertama, tidak boleh mengeluh ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau jadi kakak ya bersyukur jadi kakak. Kalau jadi adik ya bersyukur jadi adik. Itu berkat dari Tuhan ya. Apapun yang Tuhan kasih, kita bersyukur, ya kan? Nah, terus yang kedua yang kita belajar, tidak boleh bertengkar ya. Dengan sesama saudara tidak boleh bertengkar. Nah, terus dengan adik tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem, tidak boleh ya. Nah, jadi kalian harus saling mengasihi, saling menyayangi semua sesama saudara ya. Oke, itu cerita dari Cilea hari ini. Biar ceritanya boleh memberkati kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, nanti ya ada ceritanya. Oh iya, ada ayat hafalan yang nanti kan Cilea kasih. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang Cilea lupa ya. Ini adalah ayat hafalan kita untuk hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat yang pertama. Bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Sekali lagi ya, Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, Cilea harap kalian bisa rukun bersama-sama seluruh keluarga. Sampai ketemu lagi. Dadah.